Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Cahyani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem moneter yang dibimbing oleh Ibu Esti Pasaribu. Sistem moneter yang pertama, definisi dan syarat uang. Yang kedua, fungsi uang. Yang ketiga, nilai uang. Dan yang keempat, sistem pembayaran uang. Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima untuk pembayaran barang atau jasa atau untuk pembayaran hutang. Uang dalam perekonomian ibarat darah dalam tubuh manusia atau kekayaan berharga lainnya. Syarat atau kriteria uang. Yang pertama, diterima secara umum. Yang kedua, nilai yang stabil. Yang ketiga, tahan lama. Yang keempat, relatif terhadap beratnya. Yang kelima, mudah dibagi. Dan yang keenam, media pertukaran. Nilai uang dan sistem pembayaran uang. Nilai uang ada dua, yaitu nominal dan intrinsik. Nominal yaitu nilai uang yang tertera pada mata uang atau instrumen keuangan lainnya. Dan intrinsik yaitu nilai yang ada di dalam sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Sistem pembayaran uang yaitu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang. Yang pertama, uang logam. Yang kedua, uang kertas. Yang ketiga, uang kartal. Dan yang keempat, uang giral. Uang kartal berasal dari bank sentral, yaitu uang kartal uang yang diterima secara umum, sedangkan uang giral yaitu berasal dari bank umum seperti ATM, cek, dan lain-lain. Sistem moneter. Sistem moneter yaitu sistem yang menetapkan kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi interaksi moneter dalam suatu negara. Kebijakan moneter dan tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ialah untuk mengontrol penawaran dan permintaan uang atau uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan tujuan kebijakan moneter adalah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yaitu yang pertama dengan prinsip kehati-hatian, yang kedua sistem pembayaran yang cepat dan tepat, dan yang ketiga serta sistem pembankan yang keuangannya yang sehat. Kebijakan moneter Indonesia pada tahun 1945 sampai 1998. Yang pertama pada tahun 1945 sampai 1952, yaitu penukaran uang dan pengguntingan uang. Yang kedua pada tahun 1953 sampai 1967, yaitu penetapan tingkat suku bunga simpanan dan pinjaman dan penetapan cadangan primer bagi bank komersial. Yang ketiga, pada tahun 1968 sampai 1972, yaitu perubahan sistem devisa ketat menjadi bebas, dan tahun 1968 suku bunga dan deposit dinaikkan dari 30% ke 72% per tahun. Yang keempat, pada tahun 1973 sampai 1982, yaitu April 1974, diperkenalkan sistem pagar kredit. Yang kelima, pada tahun 1983 sampai 1997, yaitu penerapan paket kebijakan 7 Juni 1983, paket kebijakan 27 Oktober 1988, dan paket kebijakan 29 Januari 1990. Kebijakan moneter pada tahun 1999 sampai 2020, yaitu pasca krisis keuangan global 2008 sampai 2009, Bank Indonesia memperkuat strategi kerangka 11F menjadi fleksibel 17F dengan semakin memperkuat rendahnya dalam kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Tujuan kebijakan moneter pada bulan Maret 2021, yaitu pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diperkirakan akan lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar 5%, terutama ditopang lebih tingginya pertumbuhan di Amerika Serikat, Tiongkok, kawasan Eropa, dan India. Perbaikan perekonomian domestik akan dilanjutkan oleh pemulihan ekonomi global.
Neraca pembayaran Indonesia tetap baik di tengah meningkatnya ketidakpastian keuangan global, inflasi tetap rendah, dan penurunan suku bunga kebijakan moneter. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.